Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Ya, kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang teman-teman yang berzodiak Aries. Ya, garis kehidupan apa yang akan dilalui, ya pesan leluhur apa yang akan disampaikan, dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman yang berzodiak Aries. Ya, Aries di tahun 2026. Ya, teman-teman, ya Kisonggo Langit lihat ya, teman-teman yang berzodiak Aries ini sudah sangat berjuang keras selama ini, ya. Segala perjuangannya, ya ketekunannya, ya dalam meraih apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, sudah berjuang keras ya untuk mencapai tujuan, ya. Dan secara perlahan tapi pasti, ya akan ada hal-hal baik yang datang di kehidupan teman-teman yang berzodiak Aries, ya. Jadi pelan tapi pasti ini ada progres dari pekerjaan, dari usaha ikhtiar yang dilakukan teman-teman Aries. Ya, terus juga teman-teman Aries ya di tahun 2026 ini ya membuktikan bahwasannya kamu tuh penting, ya. Terus kamu tuh orang yang bisa diandalkan ya di keluarga, pasangan, teman-teman sekitar kamu, ya. Kamu bisa membuktikan bahwasannya kamu tuh bermanfaat. Kamu tuh bisa diandalkan oleh orang lain. Terus juga setia pada janji, amanah, ya. Terus juga memegang amanah ya, ketika dipercayakan kamu sanggup menjalankannya, kamu bertanggung jawab, ya. Dan juga serta kepedulian kamu terhadap orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu, ya. Dan juga di tahun 2026 ini ya akan ada pencapaian yang akan kamu raih, ya. Terus juga keamanan secara finansial dan juga lebih stabil lagi secara materi kamu. Yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya kamu merasa kekurangan, tapi di tahun 2026 mulai stabil secara materi. Terus juga di tahun 2026 ini ya mungkin kamu yang menjadi kendala teman-teman Aries adalah lingkungan kerja yang tidak suportif, yang tidak saling support, sikut kanan sikut kiri, cari muka kepada atasan, ya cari muka kepada orang penting gitu ya. Jadi nggak ada kerja sama tim, nggak bisa saling kerja sama, nggak bisa saling bantu. Nah, ini yang mungkin membuat kamu tuh kerepotan dalam karir kamu gitu ya, karena orang-orang di pekerjaan, rekanan bisnis kamu, rekan kerja kamu tuh nggak bisa diajak kerja sama, ya. Jadi ini mungkin harus bisa dikendalikan, harus bisa dikomunikasikan, ya. Terus juga jadi hal-hal tersebut ya dengan clash dengan rekan kerja, nah ini membuat kamu tuh kurang dalam motivasi ya kepada pekerjaan yang kamu lakukan atau hal yang kamu jalani, ya karena orang-orang di sekitar tuh nggak bisa diajak kerja sama, nggak bisa saling suportif, saling dukung. Nah, kamu harus bisa menyiasatinya, kamu harus bisa mengkompromikannya, ya, dicari jalan bijaksananya gitu ya. Atau mungkin kamu harus pindah pekerjaan, cari pekerjaan baru yang lebih baik, yang akan nanti mendapatkan lingkungan pekerjaan yang baru dan meninggalkan lingkungan toksik sebelumnya. Ya, terus juga apa yang sedang dijalani gitu ya, seakan-akan ya jadi kurang motivasi ya, atau hal yang dilakukan itu seperti pikiran teman-teman Aries ini tujuannya nggak jelas ya. Jadi terjadi kesalahan yang sama yang terus berulang kali terjadi di kehidupan teman-teman Aries ya. Ini bisa di karir ya, pekerjaan, bisnis maupun hubungan pribadi. Jadi orang-orang gitu ya, kok ini kesalahannya diulang-ulang terus sih gitu ya, kok ini nggak belajar dari masa lalu sih, harusnya kan bisa diperbaiki gitu ya. Terus juga adanya rintangan dan cobaan yang perlu diatasi, ya. Dan juga membutuhkan kerja keras teman-teman Aries gitu ya, kesabaran yang ekstra dalam pekerjaan, dalam karir yang sudah dilakukan selama ini. Terus juga Kisonggo Langit lihat di sini ya,
Teman-teman Aries ini seperti menunda ya, menunda rencana ya, terus juga keterbatasan ide, hambatan dalam kemajuan rencana kamu gitu ya. Terus kamu juga di sini terlihat merasa frustasi ya, karena segalanya tuh berjalan stagnan. Ya seperti berjalan di tempat, nggak ada hasil, nggak ada kejelasan. Jadi kamu perlu merencanakan ulang strategi kamu. Ya jadi rencana yang matang ya, ini bisa jadi hubungan asmara dan juga karir yang sedang kamu jalani. Ya kamu ketika kamu berada di hal-hal yang memang stuck gitu ya, berhenti di tempat, coba kamu pikirkan ulang strateginya. Harus pakai strategi apa? Kalau yang A sudah nggak berhasil, maka harus ada strategi yang baru. Ya, kamu juga mulai merasa bosan di tempat kerja, ya jenuh dengan rutinitas yang itu-itu aja ya. Jadi kegembiraannya hilang gitu ya. Mungkin di awal-awal karir kamu, awal-awal kamu membuka usaha, bisnis, menjalankan karir, kayaknya tuh happy. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, di tahun 2025 ini merasa suntuk, bosan, jenuh dengan aktivitas yang kamu lakukan. Ya jadi kamu harus bisa menemukan kembali kebahagiaan dari hal yang kamu jalani gitu ya. Terus juga memunculkan motivasi gitu ya. Seperti halnya ketika kamu pertama kali melakukan pekerjaan ataupun bisnis, ini juga bisa jadi hubungan ya. Jadi kayaknya kok udah hambar, kok nggak seperti awal-awal ketika masih sama-sama menjalani tahun pertama, tahun kedua, ketika menjalani tahun-tahun setelahnya kok rasanya nggak seneng, happy-nya tuh berkurang. Nah, coba kamu temukan kembali motivasi, kamu temukan lagi kegembiraan. Kok dulu saya bisa gembira ya di awal-awal menjalani pekerjaan, di awal-awal menjalani hubungan. Nah, itu rasa itu dimunculkan kembali. Dan juga ketika ikhtiar usaha ya, niatkan ibadah sehingga happy kembali moodnya gitu ya. Terus juga cintai pekerjaan kamu. Seperti halnya hobi ya. Ketika kita menjalankan hobi kan seneng. Misalkan hobinya bola. Padahal capek main bola, tapi seneng. Ya nggak capek ketika itu ya. Pulang kerja tapi masih bisa main bola. Nah, jadikan pekerjaan ataupun hubungan itu sebagai hobi. Jadi seneng menjalankannya, melakukannya. Jadi motivasinya terus meningkat. Kegembiraannya selalu muncul. Nah, itu harus dijaga rasa-rasa pas pertama kali menjalankan. Pertama kali menjalankan hubungan, pertama kali menjalankan kerja, rasa awal kegembiraan itu yang harus terus dimunculkan teman-teman Aries. Gitu ya. Ya dalam asmara ya, eh, saat-saatnya bahagia dulu gitu ya, perjuangannya. Nah, ini harus harus diingat-ingat. Ya kamu mungkin kesulitan untuk membuat rencana jangka panjang. Ya jadi bingung harus memulai dari mana, kehabisan energi untuk berpikir gitu ya. Jadi difikirkan kembali gitu ya, rencananya dirubah gitu, game plan-nya dirubah. Nah, yang lajang ataupun yang single ini teman-teman Aries ya, mungkin sedang sulit untuk melupakan masa lalu. Jadi ragu untuk membuka diri kepada orang baru. Nah, ini harus bisa diredam rasa-rasa seperti itu ya. Jadi harus move on, harus bisa membuka hati ya. Yang berpasangan juga jangan membandingkan pasangan dengan masa lalu yang pernah kamu jalani. Ya, fokus pada orang yang saat ini sedang bersama kamu, yang membersamai kamu. Terus juga tujuan bersama ke depannya. Ya, ini harus bisa dikendalikan, harus bisa dilihat jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Kalau kita nggak move on gitu ya, nanti ya kehidupan sekarang ya begitu-begitu aja. Terus juga di pekerjaan ya, teman-teman Aries mungkin bisa pindah tempat kerja ataupun memulai usaha jenis yang lain untuk mengatasi kebosanan gitu ya. Ketika lingkungan kerja ini nggak bisa diajak kerja sama, toksik semua gitu ya, tidak suportif, maka pilihan salah satunya adalah hijrah gitu ya, pindah tempat kerja, pindah kota, ataupun bisnisnya stagnan gitu ya, mulai jenis usaha yang baru ya, sehingga nanti mengalir pundi-pundi keuangan di tahun-tahun berikutnya. Terus juga perlahan tapi pasti ya, akan lebih baik secara kerezekiannya ya,
income-nya jadi lebih bertambah. Tentunya ketika income-nya naik, pengeluarannya harus tetap sama. Jadi sisanya bisa kamu tabung. Terus juga di tahun 2026 ya secara perlahan tapi pasti, step by step akan ada perubahan dalam kehidupan, kerezekian kamu. Kamu akan sedikit-sedikit lepas dari masa-masa sulit kamu, masalah-masalah kamu sedikit banyaknya akan mulai terpecahkan, terselesaikan ya. Ya ini baik secara finansial, emosional kamu, dan juga kesehatan kamu. Ya teman-teman Aries yang di tahun sebelumnya sakit, tahun 2025, 2024 kok sakit nggak kunjung sembuh, sakit parah nggak sembuh. Nah, di tahun 2026 ini adalah masa pemulihan teman-teman Aries. Ya jadi penyembuhan diri ya. Jadi akan ada hal-hal baik seperti di recharge gitu ya, energi tubuhnya. Jadi pemulihan, yang sakit bisa sembuh ya, bisa menjalankan aktivitas dengan kembali bugar. Terus juga akan banyak peluang yang datang kepada teman-teman Aries di tahun 2026 ya. Uh, Terus juga ada bantuan yang datang, ada orang yang ngasih jalan. Nah, yang sebelumnya tuh kamu mikir, oh ini udah buntu nih, udah nggak ada jalan keluar dari permasalahan ya, di pekerjaan kamu, di usaha yang kamu jalani. Tapi di 2026 ini akan ada orang yang membantu kamu, ada yang ngasih jalan, akan ngasih peluang kamu ya. Terus juga kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang suportif. Kamu ingat juga ada keluarga kamu, ada orang-orang terdekat, pasangan yang mendukung kamu gitu ya. Jadi kamu nggak boleh teman-teman Aries ini merasa sendirian ya. Kesulitan ekonomi, finansial yang kamu alami ya di tahun-tahun sebelumnya akan segera berakhir, agar masa-masa sulit akan terlewati dan juga kerezekian kamu akan semakin membaik ya. Ya, kamu mungkin bisa mendapat pekerjaan baru ataupun kenaikan gaji, memulai bisnis baru ya, ataupun membuka cabang bisnis yang baru. Jadi kamu pikirannya nggak stuck di bisnis itu. Ya, kesehatan ya, ini juga bagus. Yang sebelumnya sakit bisa sembuh ya, bisa kembali beraktivitas. Ini adalah masa paling bugarnya teman-teman Aries di tahun 2026. Ya, dalam hubungan juga ya, kamu pulih dari masalah hubungan gitu ya, bisa diperbaiki, ataupun Kisah Golangit dilihat di sini bisa melepas diri dari hubungan yang tidak sehat. Ya tentunya kembali kepada teman-teman Aries dalam menjalani harus lebih bijaksana lagi. Ya teman-teman yang berzodiak Aries boleh sharing cerita ya di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.